Desa Malaya di Kecamatan Lembong, Kabupaten Pesisir Barat dikepung abrasi pantai dan sungai. Garis pantai dan sungai terus melebar karena menggerus daratan dan setiap tahunnya bertambah hingga lebih dari 1 meter. Puluhan rumah rusak dan terbengkalai karena ditinggalkan pemiliknya pindah. Dampak abrasi tersebut, desa ini rawan diterjang banjir rob saat laut pasang karena airnya meluap masuk ke sungai hingga ke permukiman. Banjir rob tersebut diperparah dengan rusaknya talut penahan ombak di sepanjang pantai. Ke jalan, pernah juga sampai ke jalan dia masuk air laut sehingga mengganggu akses jalan masyarakat, terus juga rumah tempat mereka tidur kurang lebih 5 tahun sekali. Itu yang termasuk rutin dia, dan juga kapasitas lautnya itu luar biasa besar, Pak. Rumah yang ada di Pemangku 1 ini aja kurang lebih ada 20 rumah. Akibat abrasi yang berdampak banjir rob tersebut, sebagian besar petani memilih beralih tanaman dari padi ke palawija. Para petani memilih tanaman yang lebih tahan dengan air asin. Sawah dan basah, hasilnya juga itu sebetulnya lebih banyak padi daripada palawija kayak ini sebetulnya. Kenapa anda dikata keadaannya tandus? Jadi kami alih tanam ke tanaman ini. Ya, dampaknya itu banyak, bedanya banyak sekali. Kenapa saya katakan banyak dampak bedanya itu? Karena waktu lahan padi di sini kan luas areanya. Setelah pindah alih tanam jadi tanaman palawija, tentunya kurang pendapatan kami. Ya, kalau untuk lahan kita secara pribadi ini lebih kurang 2 hektar. Data pemerintah Desa Malaya, daratan yang tergerus abrasi pantai kini sudah mencapai puluhan meter. Warga dan pemerintah Desa Malaya mendesak pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat segera membantu membangun talut penahan ombak yang permanen serta memberoncong tepi sungai supaya masalah abrasi bisa ditanggulangi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Tradisi peternakan kerbau yang digembalakan secara liar di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan masih dibudayakan hingga kini. Para penggembala kerbau melepas liarkan puluhan ekor ternaknya di padang rumput saat musim kemarau. Puluhan ekor kerbau itu mencari makan sendiri. Para pengembala mengawasinya mulai pagi hingga sore dari kejauhan supaya tidak hilang atau ada kerbau yang kabur dari rombongan. Saat musim kemarau, pengembala kerbau tidak harus repot memberi pakan ternaknya. Namun ada risiko yang ditanggung jika pengawasannya kurang baik, yakni kerbau bisa hilang. Mati ataupun hilang. Nggak ketahuan lah jejaknya, entah dia mati di hutan kan, entah dia diambil orang. 1 tahunnya paling sedikit 10. Warga Menggala Tulang Bawang tetap mempertahankan tradisi ternak kerbau karena diantaranya jadi salah satu kebutuhan pada acara adat Lampung. Istilah kalau ada Lampung kan harus injak pala kerbau. Itu harus Lampung, harus. Karena orang Padang lah istilah. Yang pengen mau punya kerbau di sini, cuma nggak ada yang jual, yang punya yang nggak mau jual. Kemudian tingkat lakunya ini siapa sih pembelinya yang memanfaatkan kerbau, hewan kerbau ini? Ya kan sekarang ini belantik kan, kita orang jual belantik. Kadang ada yang mau bikin hajatan, udah cari ke kita gitu kan, langsung dari pembeli langsung ke petani gitu. Saat senja datang, mereka menggiring puluhan kerbau masuk ke kandang yang tak jauh dari rawa ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Warga Lampung kini tidak perlu jauh-jauh jika ingin mencicipi gurihnya surabi khas Jawa Barat. Jajanan tradisional dari tepung beras ini bisa mulai banyak dijual di Bandar Lampung, diantaranya di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan.
Jika aslinya surabi hanya disiram air gula aren, kini divariasi dengan rasa lain seperti coklat susu, keju, buah-buahan, hingga rasa oncom. Uniknya, dengan berbagai rasa itu tidak mengurangi rasa asli surabinya. Cara memasaknya juga masih tradisional, memakai cetakan tanah liat dan dimasak dengan kayu bakar. Sebenarnya kalau surabi ini ada karismatik tersendiri, dia asal dilihat orang ingin mencoba gitu. Jadi dari semua kalangan kena, ya dari luar kota asal lihat kan aneh, karena kita tradisional budaya, jadi kita angkat itu. Jadi ada daya tariknya, semua kalangan dapat. Nah, untuk variannya ada apa aja sih Pak? Ada duren, ada kinca, ada gula merah, bermacam-macam, banyak variannya. Ada oncom juga. Apa sih yang bikin ketagihan Bang di surabi ini Bang? Sebabnya makanan khas Sunda. Asli makanan khas Sunda, terus rasanya enak. Terus varian rasanya juga banyak loh, gak kayak yang tempat lain. Selain itu untuk tekstur surabinya sendiri gimana Bang? Lumayan Lembut ya? lembut ya. Harga jualnya cukup terjangkau Rp10.000 per surabi untuk semua rasa. Penjualan surabi cukup laris, dalam sehari bisa hingga lebih dari 100 surabi yang terjual. Pembeli semakin meningkat jika memasuki musim libur panjang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sambung